Guyu juga mengulurkan telapak tangannya dan memukul Tang Wulin dengan letusan. Ada suara yang tajam, senyum muncul di wajah mereka berdua, dan mereka tidak berbicara, tetapi semuanya diam. Baru kemudian Fang Er di podium menghembuskan napas, dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pertandingan yang ditargetkan. Ya, dari awal, Hualantang dan Yesi menjadi sasaran. Saya tidak menyangka itu. Metode pertempuran Tang Wulin dan Guyu sangat aneh. Jika Tang Wulin mengalahkan Su Emyu, atau karena Su Emyu meremehkan musuh, bagaimana dengan yang ini? Apakah Hualantang juga meremehkan musuh? Tidak, dia berusaha keras dari awal, dan tidak berarti apa-apa. Dengan basis budidaya 5 cincin, begitu banyak peningkatan, menghadapi Tang Wulin tidak memiliki keuntungan apapun, dan bahkan kemudian, bahkan baju perangnya disegel oleh Tang Wulin. Wuhun Tang Wulin itu dari keluarga tumbuhan. Apakah Anda seni bela diri kembar? Atau apakah roh bela diri dengan 4 cincin roh, 3 ungu dan 1 hitam? Apakah roh bela dirinya yang sebenarnya? Hati Fang Er juga dalam kekacauan sekarang, dia telah mempelajari Wuhun selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Tang Wulin. Dia perlu menenangkan diri dan menganalisis dengan cermat untuk memberikan kesimpulan yang akurat, tetapi tidak sekarang. Berada di zona perang. Ada cahaya yang berfluktuasi di mata Long Yu, dan ekspresi Dai Yue yang terkejut, dia tidak percaya bagaimana kombinasi medali emas Hualantang dan Yesi telah kalah dengan cara ini. Tidak. Mereka jelas tidak menunjukkannya. Ada apa dengan Hualantang hari ini? Kenapa dia seperti udang berkaki lunak? Dai Yuan tampak bingung. Dia ditekan, itu harus ditekan oleh darah. Suara rendah Long Yu terdengar, menyebabkan semua orang Akademi Monster menatapnya. Penindasan garis keturunan? Maksudmu? Tang Wulin itu memiliki garis keturunan yang kuat? Apakah itu memiliki garis keturunan naga? Dai Yuan sangat pintar. Setelah kebangkitan Long Yu, dia langsung mengerti. Long Yu mengangguk sedikit, seharusnya. Jiwa bela diri dengan 3 ungu, 1 hitam dan 4 cincin roh harus menjadi basis kultivasi yang sebenarnya. Dia hanya master roh dari tingkat sekte jiwa 4 cincin. Kedua aura emas itu seharusnya. Kekuatan itu berasal dari garis keturunan. Jika aku tidak salah, dia harus menjadi master jiwa dengan kekuatan garis keturunan terkuat yang pernah kita lihat. Itu masih di atas garis keturunan rubah berekor 9 Su Emyu. Itu sebanding denganmu. Apa? Kakak Long? Dai Yuner tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Long Yu tersenyum, sulit untuk mengatakannya. Namun, seberapa kuat garis keturunan bergantung pada kultivasinya sendiri. Hualantang seharusnya tertangkap basah. Garis keturunan itu ditekan, mengakibatkan kegagalan untuk mengerahkan kekuatannya. Tetapi Anda perhatikan itu, rekan satu tim Tang Wulin itu sebenarnya memainkan peran yang sangat penting dalam game ini. Atribut api, atribut ruang, dan kontrol elemen ganda. Kekuatan mentalnya harus sangat kuat. Apakah kamu berbicara tentang Guyu? Dai Yuner dengan rasa ingin tahu bertanya. Long Yu mengangguk, dia hampir tidak berhenti ketika dia menggunakan teleportasi luar angkasa. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh guru roh atribut luar angkasa. Dia juga sangat mampu mengendalikan elemen. Dalam game ini, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Anda menemukan bahwa dia bahkan tidak melepaskan cincin rohnya, jadi dia dengan mudah membantu Tang Wulin memenangkan permainan. Melihat kembali permainan sebelumnya, memang, pada awalnya, Tang Wulin dan Gu dengan bantuan teleportasi luar angkasa, Yu menggunakan serangkaian taktik. Langkah yang paling penting adalah ketika Hualantang hendak mengenakan baju perang, Guyu yang dengan paksa membawanya pergi dari tempat itu, sehingga Tang Wulin dapat menggunakan rumput perak biru untuk membungkus baju besi perang dan membuat Hualantang tidak bisa memakainya. Jika tidak, bahkan jika garis keturunannya ditekan, dia tidak akan mudah mengalahkannya dengan peningkatan armor pertempuran. Orang-orang Akademi Shrek benar-benar licik. Dai Yuner berkata dengan marah. Long Yu tersenyum, ini tidak licik, itu disebut taktik. Taktik juga bagian dari kekuatan. Akademi Shrek layak untuk Akademi nomor 1 benua Douluo, dengan latar belakang yang mendalam. Namun, saya ingin melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Hua setelah perawatan darurat, lantang diturunkan dari panggung, lukanya tidak ringan, tapi nyawanya tidak dalam bahaya, 8 tulang dada dan tulang rusuknya patah. Selain itu, organ dalam juga terluka, dan butuh waktu untuk pulih. Ketika Tang Wulin membuat trauma lawannya, tingkat pengendaliannya sangat cocok, yang kebetulan mempengaruhi babak penyisihan grup mereka berikutnya tanpa benar-benar melukai Hualantang.
Mereka adalah utusan yang datang untuk mewakili benua Douluo, meski tidak ada batasan pada aturan tahapan kompetisi, dia tidak pernah bisa benar-benar membunuh lawannya. Ini hanyalah sebuah permainan. Kemenangan Tanggulin dan Guyu tidak diragukan lagi membuat semua orang di Akademi Shrek terangkat. Bagaimana dengan Master Armor pertempuran? Master Battle Armor 1 kata masih memiliki kekurangan yaitu Battle Armors-nya tidak sepenuhnya terintegrasi dengan dirinya sendiri. Saat mereka memakainya, itu adalah momen ketika mereka memiliki masalah. Selama mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini, mereka tidak akan diizinkan untuk menggunakan Battle Armor. Maka, pertarungan jauh lebih sederhana. Setelah menjadi Master Armor pertempuran, hampir semua Master Roh secara tidak sadar akan memiliki ketergantungan tertentu pada armor perang mereka. Hal ini tidak dapat dihindari, tetapi ini akan memberi orang kesempatan untuk memanfaatkannya. Begitu pertempuran sangat intens, maka, jika lawan membuat keributan tentang baju besi pertempuran, tanpa dukungan baju besi pertempuran, itu akan menyebabkan pukulan hebat bagi ahli baju besi pertempuran secara psikologis. Tanggulin dan Guyu memanfaatkan ini. Taktik ini sederhana, lugas, dan sangat efektif. Meskipun lawan pasti akan berjaga-jaga lain kali setelah menggunakannya sekali, di babak penyisihan grup, menggunakan waktu ini pada dasarnya sudah cukup. Kelompok yang benar-benar bisa mengancam mereka adalah Hua Lantang dan Yezi. Tentu saja, ada Yuanen Yehui dan Xie Xie. Baru pada pertandingan berikutnya telah dimulai penonton berangsur-angsur pulih. Kali ini tidak ada keributan, dan lebih banyak bisikan. Jika Anda mengatakan sekali itu ceroboh, bagaimana kalau 2 kali? Monster Academy kalah dalam pertandingan 1 lawan 1, tetapi 2 lawan 2 kalah lagi, dan masih kalah dari lawan yang sama. Tanggulin tiba-tiba berubah di mata penonton. Di hati mereka, pemuda dari Akademi Shrek ini sangat tak terduga. Bahkan murid dari Akademi Monster tidak bisa menahan terlalu lama di tangannya. Betapa buruknya itu. Permainan berlanjut, tetapi Fang Er duduk di sana dan tidak melanjutkan untuk menjelaskan permainan lainnya. Awalnya, dia hanya di sini hari ini untuk Tanggulin dan yang lainnya. Berulang kali, tonton video game sebelumnya dengan cermat, perhatikan setiap detail. Ketika dia melihat Tanggulin menoleh untuk melihat Yezi, dan sisiknya berubah menjadi permukaan seperti cermin, dia terkejut. Jenis literasi taktis macam apa ini? Ketika dihadapkan dengan serangan yang begitu kuat oleh Dragon Wolf Nirvana, dia tidak memperhatikan lawan di depannya, tetapi berbalik untuk mengganggu peningkatan. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki keyakinan mutlak dalam pertahanannya. Tunggu, mata yang langsung berubah menjadi ungu, ada pancaran cahaya ungu samar di matanya, bukan? Sekte Tang, murid sihir ungu. Pengetahuan unik Sekte Tang, baik di benua Douluo atau benua Xingluo, memiliki pengaruh yang besar. Sangat sedikit orang yang bisa bergabung dengan Sekte Tang. Di benua Bintang Luo, pengaruh Sekte Tang jauh melebihi benua Douluo. Oleh karena itu, Fang Er langsung mengenali murid sihir ungu milik Tanggulin. Ternyata dia menggunakan murid sihir ungu itu untuk menginterupsi peningkatan pagoda Glazed Kibao, yang akhirnya mengalahkan musuh. Dari kesempatan pertama untuk mengantisipasi musuh, hingga kemudian membatasi armor pertempuran dengan taktik, hingga akhirnya mengganggu dukungan, semua ini terjadi pada seorang bocah lelaki berusia 15 tahun, kemampuan melek taktisnya sendiri, pengalaman tempur, seberapa kaya ini. Apalagi dapat melihat melalui slow motion bahwa dari awal sampai akhir ekspresi wajah Tanggulin sangat tenang, tanpa ada perubahan mood, bahkan matanya selalu percaya diri dan tegas. Dengan kata lain, dari awal hingga akhir, dia percaya bahwa dia pasti akan memenangkan permainan ini. Keyakinan juga merupakan kekuatan, inilah murid dari Akademi Shrek. Kekuatan yang sangat kuat. Tanggulin, di mana batasmu? Mungkinkah orang-orang kami benar-benar tidak dapat menghentikan Anda untuk bergerak maju? Atau apakah Anda benar-benar membutuhkan kepala 8 Raja Surgawi, Raja Naga, Long Yu, untuk menghentikan Anda bergerak maju? Jika Anda benar-benar sampai di sana, maka Anda sudah menang. Tentu saja, Tanggulin tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Er. Saat ini, dia diam-diam kembali ke zona tunggu. Persaingan mitranya belum berakhir, dan dia harus menunggu semua orang untuk bermain. Ngomong-ngomong, pada saat yang sama, amati situasi game berikutnya. Dia sangat puas dengan permainan barusan, tapi dia tidak merasa bangga. Orang lain tidak tahu permainan ini, tetapi dia sendiri tahu betul bahwa dia bisa menang dengan lebih mudah dalam analisis terakhir, darahnya sendiri yang menekan Hua Lantang. Jika tidak, bagaimana pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Jiwa 5 Cincin bisa begitu mudah ditangani? Bab 637 Penampilan Ilahi, bukan master jiwa biasa. Jika tidak ada penekanan garis keturunan, dia akan menunjukkan permainan penuh, dan tidak akan mudah baginya untuk mengalahkannya. Ini adalah kasus tanpa mempertimbangkan perlengkapan perang.
Ada senyuman di sudut mulut Tanggulin, akan sangat bagus jika semua siswa di Akademi Monster memiliki roh seni bela diri seperti naga. Saya tidak tahu apakah pria bernama Long Yu, Wuhun juga berhubungan dengan naga. Guyu menyentuhnya dengan ringan, jangan beruntung. Tanggulin terkejut, bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Mungkinkah kamu memiliki keterampilan membaca pikiran? Guyu terkekeh, tidak. Pembacaan pikiran seperti apa yang hanya untuk memahami Anda? Oke, mari kita tonton pertandingannya. Zheng Yu dan yang lainnya akan bermain. Ya, di babak kompetisi berikutnya, Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan akan muncul di atas panggung dan berpartisipasi dalam grup mereka. Usul. Di grup mereka, tidak ada keraguan bahwa yang paling mengancam mereka adalah kombinasi Long Yu dan Dai Yun Er, tetapi mereka tidak bertemu di babak pertama, dan mereka hanya akan saling bertabrakan di game berikutnya. Su Xiaoyan dan Lei Zhengyu tidak setenang Tanggulin dan Guyu. Mereka berjalan ke panggung kompetisi. Lei Zhengyu mengulurkan tangan dan meraih lengan Su Xiaoyan, menyentuh jari-jari kakinya ke tanah, dan berdiri. Mereka bersama melompat ke atas panggung. Lawan mereka adalah sepasang pria yang terlihat persis sama, tinggi dan berotot. Pada pandangan pertama, itu adalah master roh kekuatan. Lei Zhengyu membisikkan sesuatu di telinga Su Xiaoyan, dan Su Xiaoyan mengangguk. Di pertandingan berikutnya, sepasang siswa Akademi Shrek akan bermain lagi. Nama mereka adalah Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan. Pemain Lei Zhengyu juga pernah bermain dalam pertandingan 1 lawan 1. Adegan pertarungannya sangat indah. Jiwa adalah malaikat suci seni bela diri kelas atas yang sangat langka. Kekuatannya tidak lemah, dan tingkat kultivasinya adalah 4 cincin. Dia memiliki keberuntungan yang lebih baik, dan dia tidak bertemu lawan yang sangat kuat dalam pertandingan 1 lawan 1. Oleh karena itu, dia belum terlihat. Apa kekuatan sebenarnya? Fang Er telah pulih dari analisis Tanggulin dan yang lainnya sekarang, karena situasi Tanggulin terlalu istimewa, dia berencana untuk menganalisisnya setelah kembali. Saat ini, Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan berada di atas panggung tidak diragukan lagi, tidak ada pemain yang lemah di round robin, dan lawan mereka tidak akan pernah terlalu buruk. Ini juga permainan yang layak untuk dijelaskan. Pemain Su Xiaoyan jarang menembak dalam pertandingan 2 lawan 2 sebelumnya, tetapi menurut analisis kami, dia harus menjadi master perang roh tipe kontrol. Wuhun adalah roh senjata, mirip dengan staff. Kemampuan khusus jarang digunakan, basis kultivasi Si Huan. Selanjutnya, mari kita lihat lawan mereka. Mereka menghadapi dua bersaudara Lei Xing dan Lei Tian. Saya hanya mengenal mereka berdua, jadi saya tahu sesuatu tentang mereka. Lei Xing, Lei Baiktian dan keduanya berusia 20 tahun ini, hanya menekan garis usia untuk kompetisi. Kekuatan roh mereka sekitar 45. Mereka seharusnya tidak memiliki semua armor perang, dan mereka bukan master armor perang satu kata yang sebenarnya. Seni bela diri dari dua bersaudara jiwa-jiwa itu persis sama, mereka berdua adalah kapak guntur, senjata dengan kekuatan serangan yang sangat kejam. Dan mereka kembar, mereka telah hidup bersama sejak kecil, mereka bekerja sama dengan sangat diam-diam. Ini akan menjadi duel yang kuat, permainan akan segera dimulai, ayo mari kita tunggu dan lihat. Di panggung kompetisi, dua bersaudara Lei Xing dan Lei Tian dengan cepat melangkah maju, wajah mereka sedikit serius. Meski mereka sangat sombong dengan kekuatannya sendiri, dalam beberapa hari terakhir ini reputasi Akademi Shrek semakin membesar. Tanggulin mengalahkan Su Mu. Di pertandingan sebelumnya, ia mengalahkan Hualantang dan Yezi secara 2 lawan 2. Telah sangat meningkatkan reputasi seluruh siswa Akademi Shrek. Mereka bertemu pasangan seperti itu di babak pertama round robin, jelas karena kesialan. Tapi mereka tidak akan pernah mudah putus asa, mereka bisa memasuki babak round robin, dan mereka semua memiliki background yang cukup. Tujuan mereka adalah untuk lolos ke grup dan memasuki 16 besar dari pertandingan 2 lawan 2. Pertandingan dimulai. Dengan teriakan wasit dengan keras, dua bersaudara Lei Xing dan Lei Tian mengangkat tangan kanan mereka tinggi-tinggi pada saat yang sama, dan dua lampu listrik menyala bersamaan dengan cincin roh di bawah kaki mereka. Dua kuning dan dua ungu, cincin roh dari dua bersaudara itu persis sama. Di tangan kanan mereka, lampu listrik biru dan ungu berkedip-kedip, dan kapak perang muncul di genggaman mereka. Tomahawk memiliki pegangan yang pendek dan panjang sekitar 3 kaki. Kapak dan pegangannya masing-masing menempati sekitar setengahnya. Pola petir biru dan ungu berkedip di kapak, dan penuh kehancuran. Sepertinya seni bela diri mereka harus digunakan dalam pertarungan jarak dekat, tapi sebenarnya, apakah itu pertarungan jarak dekat? Kapak guntur langit di tangan keduanya jatuh pada saat yang sama,
cincin roh pertama menyala, dan dua sinar guntur dan kilat ada di depan Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan. Kecepatan Raiden terlalu cepat, dan hal yang paling kuat dari Raiden adalah daya ledaknya. Dalam hal daya ledak, itu harus di atas atribut api. Pada saat yang sama ketika mereka melepaskan seni bela diri mereka, Lei Zhengyu berbalik dan berdiri di depan Su Xiaoyan. Seni bela diri dilepaskan, 4 cincin roh ungu berkilau, dan sayapnya terbuka lebar. Cahaya keemasan jatuh dari langit, menyinari dirinya, itu adalah cahaya ilahi. Setelah dua sinar guntur dan kilat menyambar cahaya suci, mereka menghilang seperti sapi tanah liat ke laut. Tembakan sayap di belakang. Lei Zhengyu hampir saja memancarkan sosoknya dan melintasi setengah dari platform kompetisi. Pada saat yang sama, tangan kanannya menyebar ke samping tubuhnya, cincin roh kedua bersinar, dan pedang suci dimulai. Sungguh cahaya suci yang kuat, bahkan jika itu adalah jiwa bela diri yang eksplosif seperti kapak guntur langit, guntur dan petir dipadamkan dalam cahaya suci. Fang Er memberikan penjelasan yang akurat. Dua bersaudara Lei Xing dan Lei Tian juga kaget. Kecepatan Lei Zhengyu terlalu cepat. Akselerasi instan dari sepasang sayapnya membuatnya terlihat seperti transfer instan. Kedua bersaudara itu memiliki pikiran yang sama, dan Sky Thunder Axe yang dipegang tinggi di tangan mereka jatuh pada saat yang bersamaan, kali ini mereka langsung menggunakan cincin roh ketiga. Dua sinar biru ungu cahaya tiba-tiba menyala dari permukaan kapak guntur, dan cahaya guntur itu kembali, menutupi tubuh mereka dalam sekejap. Permukaan kulitnya langsung berubah menjadi biru keunguan, dan saudara-saudara, yang sudah sangat kuat, sepertinya melepaskan lapisan armor petir dan petir pada saat yang bersamaan. Tianlei kerasukan. Kemampuan roh ketiga. Tidak hanya itu, mereka secara bersamaan melemparkan seberkas cahaya ke belakang mereka, dan cahaya ini dengan cepat menyatu ke dalam tubuh mereka dari belakang, melindungi bagian kanan tubuh mereka masing-masing, yang merupakan armor perang. Armor pertempuran mereka meliputi pelindung dada, pelindung bahu pelindung lengan besar kanan, dan pelindung tangan pelindung lengan kecil, dengan total 3 bagian. Mulut Lei Zhengyu bergerak-gerak, dan dia berpikir sendiri, tentang kompetisi baru saja dimulai. Anda baru saja melepaskan baju perang, apakah itu perlu? Salahkan Kapten. Lawan ini semuanya ketakutan, tapi kenapa aku yang tidak beruntung? Hati saya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, tetapi Lei Zhengyu telah tiba di depan kedua bersaudara itu. Pedang suci di tangannya dipotong dengan satu pedang. Yang mengejutkan semua orang adalah pedang Lei Zhengyu tidak digunakan oleh salah satu dari Thunder Xing dan Thunder Brothers, tetapi oleh San Xiang. Bagian tengah dari keduanya. Pedangnya terlihat sangat sederhana, tetapi elemen cahaya yang kuat bercampur dengan cahaya suci dan meledak seketika. Cahaya yang kuat membuat Lei bersaudara menyipitkan mata. Pada saat yang sama, kapak guntur surgawi di tangannya memotong ke arah Lei Zhengyu dari kedua sisi. Dengan tambahan Sky Thunder dan peningkatan armor pertempuran, efektivitas tempur mereka melonjak. Tanyakan pada diri Anda, bahkan jika Anda menghadapi lawan level Vivering Soul King, Anda masih bisa berjuang keras. Selain itu, karakteristik terbesar dari atribut petir adalah daya ledak. Begitu meledak, tidak peduli seberapa kuat atribut lawan, itu juga akan terlempar ke udara. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Lei Zhengyu menebas dengan pedang ini, sepertinya ditebas di ruang kosong, tetapi anehnya, isapan tak terlihat tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Gaya tariknya menyebabkan tubuh mereka bergoyang, meski Sky Thunder Axe masih menebas ke arah Lei Zhengyu, kecepatannya sedikit lebih lambat. Bab 638 kerja sama diam-diam. Sayap Lei Zhengyu bersinar terang di belakang, dan nafas suci yang kuat menjadi kuat dan sejahtera. Paksaan kuda menyelimuti keduanya. Semangat bela dirinya secara akurat dikatakan sebagai atribut suci, bukan atribut cahaya. Dibandingkan dengan elemen cahaya, itu jauh lebih kuat. Lei bersaudara ditekan oleh yang suci, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Dengan bantuan waktu yang singkat ini, Lei Zhengyu mengguncang tubuhnya, berbentuk seperti hantu, dan tiba-tiba menyelinap di antara keduanya. Dengan halus menghindari dua sumbu guntur langit. Pada saat yang sama, dia dengan lembut mengambil pedang suci di tangannya dan menusuk ketiak Lei Tian di sebelah kanan. Alih-alih menggunakan kekuatan tempur sendiri untuk bertarung keras, tetapi untuk mengadopsi keterampilan kecil. Pengetahuan unik Sekte Tang, bayangan hantu hilang. Kali ini, Fang Er memanggil langsung. Penonton terkejut ketika mereka mendengar beberapa kata tentang nilai unik Sekte Tang. Apakah siswa dari Akademi Shrek di Douluo Daratan juga murid dari Sekte Tang? Benar, yang ditunjukkan Lei Zhengyu adalah jejak hantu. Gerakannya sangat halus saat melewati kedua bersaudara itu, punggungnya membanting sayapnya ke samping,
hanya mengenai bahu mereka, dan energi suci pada sayap dan kedua bersaudara itu. Energi kilat yang dimiliki oleh guntur langit di tubuh bertabrakan. Dampak akibat tabrakan itu tidak terlalu kuat, tapi juga membuat mereka terhuyung-huyung. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan tidak jauh dari kaki hukuman guntur, lingkaran emas muncul diam-diam di sana. Karena itu bukan di kaki hukuman guntur ketika pertama kali muncul, hukuman guntur sendiri tidak menemukannya. Namun, dengan hantaman ini, dia terhuyung-huyung di bawah kakinya, dan secara alami jatuh ke lingkaran emas. Tiba-tiba, rantai emas bangkit dari bawah kakinya dalam sekejap, mengikatnya dengan kokoh, semua sinar petir dan kepemilikan guntur langit, semua berubah menjadi pekerjaan yang tidak berguna saat ini, dan itu tidak menghentikan invasi sinar petir. Ini adalah. Pada saat ini, penonton, termasuk Fang Er, telah memperhatikan bahwa Su Xiaoyan, yang berdiri jauh dan tidak berpartisipasi dalam permainan, tidak tahu kapan sudah ada bintang terang di tangannya. Itu adalah salah satu bintangnya. Di atas, mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Dalam cahaya yang bersinar, rantai roda bintang dilepaskan. Thunder Sing hanya merasa seluruh tubuhnya kencang, benar-benar tidak bisa bergerak, dia dengan putus asa mendesak kekuatan rohnya untuk membebaskan diri, tetapi rantainya sangat padat. Lei Tian terhuyung, pedang suci menusuk ke ketiaknya, dia buru-buru berbalik ke samping, dan memotong kapak petir langit di tangannya. Tetapi pada saat ini, perhatiannya tidak secara sadar terfokus pada kakinya. Ada masalah di pihak kakakku, jadi apakah dia akan memiliki kemampuan pengendalian roh yang sama di kakinya? Dalam pertarungan antara yang kuat, bahkan sesaat saja bisa kehilangan semua game, terlebih lagi, kekuatan Lei Tian masih lebih buruk dari Lei Zhengyu. Apa yang Lei Zhengyu bisikan kepada Su Xiaoyan sebelumnya adalah melakukan pertarungan cepat, karena lawannya kembar. Jika lawan memiliki kemampuan perpaduan jiwa bela diri, maka itu adalah masalah besar. Kapak guntur surgawi dan pedang suci bertabrakan, dan Lei Tian terkejut menemukan bahwa kapak pertempuran yang dia ayunkan tampaknya tidak efektif, dan pedang suci menghilang pada saat tabrakan. Tapi di saat berikutnya, pedang suci itu muncul kembali, menusuknya dengan akurat di pinggangnya. Yang digunakan Lei Zhengyu adalah sedikit skill dalam pertempuran. Ketika musuh melihatnya memegang senjata, mudah untuk mengira bahwa itu adalah senjata sungguhan. Namun, dalam pertempuran yang sebenarnya, kemampuan jiwa akan mengkonsumsi satu kekuatan jiwa satu kali, dan hanya sedikit orang yang akan bolak-balik menggunakan kemampuan jiwa seperti senjata ini, lagi pula, perlu waktu lama untuk menggunakannya sekali. Tidak diragukan lagi, Lei Tian, yang sudah agak linglung, juga melakukan kesalahan ini. Lei Zhengyu mengambil keuntungan dari zona buta lawan, ketika kapak petir langit guntur melewatinya, kekurangannya secara alami terekspos, pedang suci menghilang, dan kemudian dilepaskan lagi, secara alami merebut posisi netral. Ditusuk langsung di ketiak Lei Tian. Tidak ada perlindungan baju besi pertempuran di ketiak Lei Tian, meskipun kekuatan pertahanan yang dimiliki Tian Lei bagus, kekuatan suci pedang suci baru saja membuka celah di guntur, dan energi panas langsung dituangkan ke dalam tubuh Lei Tian. Lei Tian mendengus, tubuhnya yang dirasuki oleh guntur langit hancur seketika, dan api keemasan menyala padanya. Tubuh Lei Zhengyu memberitahu Xuan, sepasang sayap menghantamnya 7 kali seperti kilat, dan setiap kali dia mengangkat tubuhnya sedikit dari tanah, setiap kali kepakan sayap membuat api suci Lei Tian naik. Selama beberapa menit, pada saat yang sama saat dia menampar untuk terakhir kalinya, Lei Tian sudah terbang keluar dengan tamparan. Selama putaran kecepatan tinggi Lei Zhengyu, auranya juga naik ke puncak. Memegang pedang suci di kedua tangannya, dia jatuh dari langit dan menebas tiba-tiba, dan cincin roh ketiga di tubuhnya bersinar terang. Langit sepertinya terbelah pada saat ini, dan cahaya keemasan yang cemerlang jatuh dari langit, melebur menjadi satu dengan pedang suci dengan tekanan yang tak tertandingi, dan kemudian menebas bahu hukuman guntur. Agak mengherankan, dia bisa dengan jelas memilih sisi bahu penyiksaan petir tanpa baju besi perang. Tapi Lei Zhengyu memilih sisi baju besi pertempuran. Pada saat dipotong, itu kebetulan saat Starlight Chain menyentuh, tetapi hukuman guntur tidak bereaksi sama sekali, dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi emas. Permainan sudah berakhir. Suara mendesak wasit datang dengan cepat. Meski tidak ada syarat dan aturan untuk derajat pertarungan dalam pertandingan 1 lawan 1 ini, wasit tetap harus melindungi para pemain semaksimal mungkin saat kemenangan sudah terbagi. Dengan lambaian pedang suci di tangan Lei Zhengyu, cahaya keemasan di tubuh hukuman guntur segera ditarik keluar, tetapi dia sendiri sudah hangus ke tanah. Bisa dibayangkan jika pedang itu mengenai dia secara langsung, daripada mengenai armor tempurnya, situasinya akan berbeda. Lei Zhengyu melebarkan sayapnya dan perlahan mendarat, pedang suci di tangannya menyatu, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya disatukan, dan dia melambai ke Su Xiaoyan di kejauhan.
Su Xiaoyan tersenyum manis. Pertempuran sudah berakhir. Kemenangan. Tidak diragukan lagi bahwa Akademi Shrek telah memenangkan kemenangan lainnya. Ini bukan kemenangan penindasan mutlak. Selain kekuatan mereka, dua bersaudara Lei Xing dan Lei Tian benar-benar menunjukkan kelemahan mereka saat mereka muncul. Mereka tidak tampil dengan serangan eksplosif yang mereka kuasai, tetapi melakukannya dari awal. Mungkin konservatif. Efektivitas pertempuran pemain Lei Zhengyu sangat kuat, dan keterampilan bertarungnya juga sangat luar biasa. Yang lebih menakutkan adalah rekannya. Meskipun hanya satu tembakan dari awal hingga akhir, satu kali itulah yang menentukan hasil pertandingan. Mengerikan kontrol adalah keterampilan jiwa. Penjelasan Fanger jelas mengandung emosi. Ini adalah game tanpa ketegangan. Level jiwa bela diri malaikat suci Lei Zhengyu jauh di atas kapak guntur. Ditambah dengan keterampilan bertarungnya yang kuat, Li Guang dengan cepat kalah dalam game ini. Ketegangan. Ada cahaya redup di wajah Tang Wulin, tersenyum tipis. Zhengyu juga tumbuh dewasa. Faktanya, masing-masing dari mereka tumbuh dengan kecepatan tinggi, mereka adalah mitra dan tekanan dari satu sama lain. Lei Zhengyu berjalan kembali ke Su Xiaoyan, mengangkat tangannya untuk menyerangnya, keduanya tersenyum satu sama lain dan turun dari panggung. Shrek begitu kuat. Ini adalah pikiran yang hampir sama di hati semua penonton. Dalam dua pertandingan berturut-turut, para pemain dari Akademi Shrek telah menunjukkan kemampuan yang menakutkan, dan lawan yang tertindas tidak memiliki peluang sama sekali. Terutama adegan kedua ini, dari awal hingga akhir, benar-benar ditekan. Seandainya bukan karena belas kasihan Lei Zhengyu, Lei bersaudara akan menjadi mayat. Bos! Seorang siswa Akademi Monster berdiri dengan ekspresi serius dan menatap Long Yu. Long Yu tersenyum tenang dan melambai kepadanya, semakin tinggi kamu berdiri, semakin menyakitkan kamu akan jatuh. Jangan cemas, luangkan waktu kamu. Saya juga ingin melihat bagaimana siswa dari Akademi Shrek ini dapat mencapai sampai sejauh mana. Tidakkah menurutmu setelah memiliki lawan seperti itu, turnamen ini menjadi lebih menarik? Bab 639 Dai Yuner yang marah. Ya. Dia tidak bertemu lawan untuk waktu yang lama, meskipun dia tidak menganggap Tang Wulin dan yang lainnya sebagai lawan, tetapi setidaknya dia terlihat baik. Selanjutnya, proses permainan kelompok Ye Xinglan dan Su Lixi sangat mudah. Su Lixihan berdiri di pinggir lapangan, menyaksikan Ye Xinglan bertarung 1 lawan 2. Ilmu pedang tak tertandingi, dan kecemerlangan pedang Dewa Bintang membuat kompetisi memasuki kota lebih cepat daripada Lei Zhengyu dan kelompoknya. Pertandingan antara Xie Xie dan Yuanen Yehui sama, benar-benar menghancurkan lawan untuk menang. Di pertandingan pertama penyisihan grup, keempat pasang Akademi Shrek menang. Akademi Shrek juga menjadi terkenal. Berbagai pemberitaan pun muncul di headline. Serigala ada di sini, dan ketiga kata ini muncul di hampir semua halaman media di Star City. Dai Tianling memandang putra dan putri yang duduk di sebelahnya sambil tersenyum, dalam suasana hati yang baik. Urusan negara memang berat dan dia jarang punya waktu luang dan hiburan, tapi nyatanya, dia adalah orang dengan konsep keluarga yang sangat penting. Hal favorit saya adalah makan malam bersama anak-anak saya. Menyaksikan mereka tumbuh setiap hari, selain meratapi lambat laun ia akan menua, ia juga penuh kenyamanan dan kehangatan keluarga. Pangeran keempat Dai Yuan dan putrinya Dai Yuner yang menemaninya makan malam hari ini. Ekspresi Dai Yuan tenang, dengan kekaguman dalam rasa hormat. Namun, Dai Yuner tidak bisa menyembunyikan emosinya sama sekali, dan dia sering mengerutkan bibir merahnya. Siapa yang mengganggu putri kecil kita? Dai Tianling tersenyum. Dai Yuner tidak mengucapkan sepatah kata pun, menusuk makanan ke dalam mangkuk dengan peralatan makan. Dai Tianling tersenyum dan berkata, kamu sibuk mengikuti kompetisi akhir-akhir ini. Tidak ada yang membuat masalah di istana. Setiap orang sedikit tenang dan aneh. Tanpa kamu, tampaknya semua orang sedikit tidak nyaman. Kamu bilang, kamu bisa mengembangkannya untuk kami. Dengan kebiasaan ini, jika Anda menikah di masa depan, apa yang harus kami lakukan? Ayah, Dai Yuner tiba-tiba mengerang, dengan ekspresi tidak puas. Dai Tianling tidak bisa menahan tawa. Dai Yuan tidak bisa menahan senyum, bukan? Yuner, penyihir kecil, selalu bermasalah di harem yang berisik, tetapi semua orang memanjakannya, bahkan Dai Tianling tidak mau menghukumnya. Dai Tianling tersenyum dan berkata, melihatmu, permainannya tidak berjalan mulus? Dai Yuner menggelengkan kepalanya, ini berjalan dengan baik, tetapi orang-orang di Akademi Shrek berjalan terlalu baik. Beritahu mereka betapa hebatnya cepat atau lambat. Dai Tianling juga telah memperhatikan urusan Akademi Shrek. Mendengar ini, dia menoleh untuk melihat ke Dai Yuan,
Yueyan, bagaimana dengan situasi tim Akademi Shrek? Bagaimana menurutmu? Dai Yueyan tidak berani menjadi sombong seperti saudara perempuannya, dan buru-buru berkata dengan hormat, "Ayah." Kekuatan tim perwakilan Akademi Shrek memang tidak terlalu lemah, masing-masing memiliki cara bertarung dan seni bela diri yang unik. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya, masih ada celah antara mereka dan Akademi Monster kita. Jangan khawatir, kami tidak akan menyia-nyiakan tenaga untuk mengambil bagian dalam permainan. Kami akan melenyapkan mereka secepat mungkin. Dai Tianling akan terlihat jauh lebih serius saat menghadapi putranya, tidak hanya untuk mengalahkan mereka, tetapi untuk melihat masalah Anda sendiri. Jangan lupakan, rata-rata usia para pemain Shrek Academy ini hanya 15 tahun, yakni sekitar 5 tahun lebih muda dari rata-rata Anda. Dengan perbandingan ini, mereka bisa meraih hasil seperti itu. Bisakah Anda melakukannya di usia Anda? Dai Yueyan mengerutkan dahi sedikit, menundukkan kepalanya diam-diam. Ayah, kamu tidak bisa begitu bias. Aku juga berumur 15 tahun. Mereka tidak jauh lebih tua dari rata-rata kita. Tunggu dan lihat. Aku harus membuat Tanggulin terlihat baik. Selain itu, saudara laki-laki Long Yu sendirian. Semuanya bisa dihancurkan. Bahkan jika semua orang pada usia yang sama, itu tidak terkecuali. Dai Yuner berkata tidak yakin. Menghadapi putrinya, Dai Tianling jelas tidak berdaya, dan berkata dengan senyum masam, "Kamu gadis. Jangan terlalu bangga." Namun, saya dapat yakin bahwa ada Nagayu, tetapi Yueyan, Anda harus mengingatkannya. Bagaimana dengan anak itu? Tempatnya bagus, kamu tidak bisa mengendalikan dirimu begitu kamu memasuki kondisi pertempuran, jangan menyakiti lawan. Lagi pula, lawan mewakili Federasi Daratan Douluo. Ya, ayah, saya akan mengingatkan saudara Long. Dai Yueyan buru-buru setuju. Dai Tianling tersenyum dan berkata, hari ini saya meminta orang untuk menganalisis kemampuan Tanggulin, dan saya hanya menyuruh Anda untuk mendengarkannya. Mendengar apa yang dia katakan, Dai Yuner segera menyegarkan diri dan menatap ayahnya dengan saksama. Dai Tianling berkata, kekuatan jiwa Tanggulin harus sekitar 43. Ini adalah konsensus semua orang. Namun, kekuatan jiwanya harus berbeda dari orang biasa, dan kedalaman kekuatan jiwa itu sendiri jauh lebih besar daripada jiwa biasa. Guru. Di saat yang sama, kekuatan fisiknya sangat bertalenta dan sangat kuat. Dia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang kuat. Yang menjadi keahliannya adalah kekuatan. Di hampir semua kompetisi, dia menang dengan kekuatan. Cincin roh emasnya seharusnya itu adalah kekuatan yang mirip dengan cincin roh tetapi bukan cincin roh yang sebenarnya. Menurut analisis, itu kemungkinan besar berasal dari kekuatan garis keturunan. Dia seharusnya memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Garis keturunan semacam inilah yang telah memberi Hualantang banyak hal hari ini. Tekanan menyebabkan mereka gagal. Pada saat yang sama, Anda juga harus memperhatikan jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri Tanggulin sangat istimewa. Kelihatannya seperti pohon anggur, tetapi menurut analisis kami, sejauh ini, tidak ada jiwa bela diri yang mirip dengan tanaman merambat yang muncul. Tidak ada tanaman merambat yang dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, analis kami percaya bahwa ini adalah jiwa bela diri mutan. Alasan mutasi terkait dengan miliknya. Darah berhubungan. Sejauh ini, martial spirit mutannya belum menggunakan kemampuan roh apapun, itu pembunuhnya. Selain itu, karena ia berasal dari Akademi Shrek, meskipun tidak mungkin memiliki satu set lengkap baju besi pertempuran karena basis kultivasinya dan usia, sangat mungkin untuk memiliki beberapa bagian baju besi pertempuran. Anda juga harus memperhatikan aspek ini. Bahkan Long Yu, biarkan dia tidak membenci lawannya. Menjadi perwakilan siswa dan ketua tim Akademi Shrek, pemuda Tanggulin ini tidaklah mudah. Dai Yueyan mengangguk, kata Kaisar, bahkan Brother Long berkata bahwa jika Tanggulin dan dia memiliki usia yang sama, sangat mungkin untuk bersaing dengannya. Namun, basis kultivasi Tanggulin hanya bisa dikatakan kelas menengah dan atas pada usianya, dan masih ada celah besar antara dia dan seorang jenius yang tiada tara seperti Brother Long. Dai Tianling mengangguk sedikit, hubungan antara kamu dan Long Yu sangat penting. Pertahankan sebaik mungkin. Semua orang sangat optimis tentang dia. Di masa depan, saya berharap dia tidak hanya akan menjadi Master Armor pertempuran 4 karakter, tetapi juga berharap dia bisa menjadi demigod pertama dalam sejarah Akademi Monster. Mendengar kata-kata demigod, ekspresi Dai Yueyan dan Dai Yuner berubah, dan keduanya menjadi sangat menakjubkan. Dalam kekaguman, masih ada jejak kerinduan. Dai Tianling melirik putrinya, bagaimana kombinasinya dengan Long Yu? Dai Yuner mengerutkan bibirnya, membosankan. Beberapa lawan menyerah secara langsung.
Bahkan jika dia memiliki keberanian untuk bertarung dengan kita, kakak Long akan menyelesaikannya sendiri. Itu membuatku tidak melakukan apa-apa. Benar-benar membosankan. Dai Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu berada dalam berkat dan tidak tahu berkat. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin berpasangan dengan saudara Long. Kamu. Dai Yun-er memberitahunya dia menjulurkan lidahnya, HMPH. Aku tidak peduli, lagi pula kau ingin mengalahkan Tang Wulin untuk melampiaskan amarahku, kalau tidak aku tidak menyukaimu. Dai Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan Dai Tianling hanya tertawa. Menang dan kembali membuat semua orang di Shrek merasa senang, dan cara untuk memiliki suasana hati yang baik adalah makan dan minum. Kapten, kamu makan lebih sedikit, kamu akan makan hidangan itu. Lisi, bisakah kamu tidak mengikuti kapten itu membandingkan dengan makan? Kekuatan makan Tang Wulin sekarang menjadi semakin ganas. Dengan terobosan segel kelima, dia merasa makanannya yang telah dipelihara untuk waktu yang lama sepertinya telah meningkat sampai batas tertentu. Hal ini hanya bisa dikatakan menyakitkan dan membahagiakan. Tang Wulin tiba-tiba merindukan Muye sedikit. Ketika Tuan Muye ada di sana, dia tidak perlu makan begitu banyak, karena Muye selalu bisa menemukan beberapa makanan bergizi tinggi, yang tidak hanya menambah lebih banyak pada tubuhnya, tetapi juga tidak menggunakannya. Terlalu banyak makan. Selama waktu itu di atas kapal, kebugaran fisiknya meningkat paling pesat. Makanan biasa seperti ini, meskipun misinya sudah mendapat perlakuan terbaik, tetap tidak bisa dibandingkan dengan ramuan tingkat spiritualitas langit dan bumi. Guru Makino tidak tahu harus pergi kemana lagi, alangkah baiknya untuk segera kembali. Meskipun sedikit menyakitkan untuk berlatih dengannya, efeknya langsung terasa, dan masih ada makanan enak untuk dimakan. Hei, apakah Anda tahu? Dalam beberapa hari terakhir ini, Tuan Wu telah menghilang. Begitu juga Tuan Cai. Kami sudah lama tidak bertemu Tuan Cai. Kata Su Xiaoyan tiba-tiba. Bab 640 keberuntungan yang menentang surga. Tang Wulin berpaling dari kangennya pada Muye, dan hatinya tergerak, ya. Guru belum muncul baru-baru ini. Karena mereka berpartisipasi dalam kompetisi, dia hanya muncul sekali, dan dia tidak memberikan bimbingan taktis atau apapun kepada semua orang. Tang Wulin berkata, izinkan saya bertanya. Setelah dia mengeluarkannya ke Kekaisaran Bintang Luo, pemerintah memberi mereka sol komunikator yang baru dilengkapi dan memutar nomor Wu Changkong. Ada apa? Tidak tahu kenapa, ketika Tang Wulin mendengar 3 kata dingin Wu Changkong datang dari sisi lain mikrofon, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Setidaknya Tuan Wu baik-baik saja. Guru, kami telah berpartisipasi dalam kompetisi baru-baru ini, dan hasilnya cukup bagus sekarang. Apakah Anda ingin memberi kami beberapa panduan taktis? Tanya Tang Wulin. Setelah Wu Changkong terdiam beberapa saat, dia berkata, tunggu kamu untuk masuk final. Apalagi yang kamu butuhkan untuk memandu di round robin? Begitu suara jatuh, komunikasi berakhir. Apa yang guru katakan? Tanya Lei Zhengyu. Tang Wulin mengulangi kata-kata Wu Changkong. Su Xiaoyan, Pofet, tersenyum, guru benar-benar tidak bertanggung jawab. Berapa besar kepercayaan yang harus kita miliki pada kita? Yuanen Yehui berkata sambil berpikir, saya pikir ini seharusnya guru mengembangkan kepercayaan diri kita sendiri dan mengurangi ketergantungan kita padanya. Masuk akal. Xie segera memuat. Lei Zhengyu mengerutkan bibirnya, menurutmu apa yang dikatakan Yuanen masuk akal? Xie tidak berpikir ada yang salah dengan ini, dan berkata dengan bangga, ada apa? Lei Zhengyu menghela nafas, Yuanen. Menurutku, pria tanpa maskulinitas seperti ini tidak layak untukmu. Bunuh kamu. Xie bergegas, meraih leher Lei Zhengyu. Lei Zhengyu memutar tubuhnya dan melemparkannya, dari segi kekuatan, Xie bukanlah lawan Lei Zhengyu. Yuanen bahkan tidak melihat mereka berdua, aku kenyang, kembali dulu. Aku juga kenyang. Ye Xinglan berdiri. Kepribadian Yuanen tenang, kepribadian Ye Xinglan terkendali dan keras kepala, keduanya masih agak mirip di beberapa tempat. Tang Wulin berkata, meskipun tidak ada perintah guru, kita tetap harus bekerja keras. Lawan di belakang akan menjadi semakin kuat, tetapi kita juga akan menjadi lebih kuat. Kamar hotel. Wu Changkong berdiri di depan jendela, melihat ke kejauhan di luar jendela, dengan ekspresi tenang di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tahu, sebenarnya, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padamu. Perjalanan selanjutnya, Anda harus melakukannya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk berkembang. Tim Shrek berhasil melewati babak pertama penyisihan grup 2 lawan 2 dan 7 lawan 7. Kemudian, penyisihan grup individu akan dimulai.
Semua orang memeriksa grup mereka untuk pertama kalinya. Tang Wulin menemukan bahwa di grup ini dia berada, ada lawan yang harus dia perhatikan, Pangeran keempat, Dai Yuan. Pada saat yang sama, di antara 8 raja di Akademi Monster, Raja Harimau Dai Yuan. Tampilan yang sedikit jelek adalah Lei Zhengyu, karena grupnya memiliki lawan yang paling tidak ingin dia hadapi. Raja Naga Long Yu. Ya, dia dan Long Yu berada dalam satu kelompok. Tidak apa-apa, bukankah ini penyisihan grup? 4 grup individu teratas bisa lolos. Masalah besarnya adalah menyerah pada pertandingan melawan Long Yu. Apakah kamu takut grup tidak akan bisa lolos? Xie memandang grup Lei Zhengyu, sangat beberapa menertawakan. Lei Zhengyu tiba-tiba menatapnya kembali dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang dari keluarga malaikat suci bisa gagal, tetapi mereka tidak boleh pengecut. Biarkan aku menguji kekuatan Long Yu ini untuk semua orang. Mata Xie membelalak, apakah kamu serius? Lei Zhengyu memutar matanya, apakah kamu pikir aku bercanda? Kami belum pernah melihat lawan yang kuat sebelumnya. Bagaimana kamu mengenalku? Mau kalah? Xie mengulurkan ibu jarinya ke Lei Zhengyu. Untuk pertama kalinya, menurutku kamu seperti laki-laki. Namun, jika aku berubah, aku harus memilih yang sama denganmu. Hentikan. Pergi, jangan samakan kakakmu denganmu. Baiklah, kalian berdua harus berhenti bertengkar saat ini. Zhengyu, apakah kamu benar-benar akan menantang Long Yu dengan seluruh kekuatanmu? Tang Wulin bertanya dengan suara yang dalam. Lei Zhengyu mengangguk, baiklah. Jika saya sengaja menghindarinya pertama kali saya menghadapinya, bagaimana saya bisa meluruskan pinggang saya di depan lawan seperti itu di masa depan? Kalah tidak buruk, hal yang mengerikan adalah Anda bahkan kehilangan keberanian. Baik, saya mendukung Anda. Su Xiaoyan melambaikan tinju kecil. Lei Zhengyu tersenyum sedikit, matanya terbakar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bukankah itu hanya lompatan naga? Bagaimana dengan jenius? Bukankah saya jenius? Babak pertama penyisihan grup secara resmi dimulai. Hingga pertarungan babak pertama dari masing-masing grup diatur. Apa yang tidak diharapkan semua orang di Akademi Shrek adalah bahwa semua orang baik-baik saja. Tetapi di grup tempat Lei Zhengyu berada, lawannya di babak pertama secara mengejutkan adalah Long Yu. Keberuntunganmu juga berlawanan dengan langit. Apakah akhir-akhir ini kamu terlalu dekat dengan Kapten? Kata Xie saat mendekati Lei Zhengyu. Lei Zhengyu sedikit mengernyit, menghadap Long Yu, bagaimana mungkin tidak ada tekanan di hatinya. Semua orang telah menonton pertandingan di depan Long Yu, kengerian pria ini jelas merupakan lawan terkuat yang pernah mereka hadapi. Di semua pertandingan sebelumnya, tidak peduli yang mana, dia belum melepaskan Wuhun. Ya, dari saat kompetisi hingga saat ini, Long Yu mengalahkan musuh satu persatu bahkan tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Oleh karena itu, semua orang di Shrek bahkan tidak tahu seberapa besar kultivasi kekuatan jiwanya telah mencapai. Ini tempat yang paling menakutkan. Lawan tak dikenal. Lei Zhengyu mengabaikan Xie, duduk bersila di tanah di zona tunggu, dan mulai bermeditasi dengan mata tertutup, menenangkan diri, dan menjaga dirinya dalam kondisi terbaik. Di game berikutnya, dia akan bertarung melawan Long Yu. Tang Wulin berdiri di samping Lei Zhengyu, tetapi memandang Yuan Yehui. Yuan Yehui dan Lei Zhengyu berada di kelas yang sama, tak ayal, dia juga orang yang paling mengenal Lei Zhengyu. Yuan Yehui mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut ke Tang Wulin. Kami telah bersama begitu lama, dan kami memiliki pemahaman tentang kepribadian masing-masing. Belum lagi Lei Zhengyu biasanya tertawa dan tertawa, tetapi kenyataannya, dia adalah orang yang sangat gigih dan bangga di tulangnya. Sama seperti pertama kali saya melihat Yuan Yehui, ketika dia merasakan energi gelap dalam dirinya, dia tidak ragu-ragu untuk memilih menyerang Yuan Yehui. Inilah ciri khas semua suku dalam keluarga malaikat suci, mereka menganggap kemuliaan lebih penting daripada kehidupan. Di dalam hati mereka, malaikat suci adalah makhluk tertinggi. Garis malaikat suci juga menjadi dewa dari master jiwa. Meskipun orang itu adalah penjahat utama dan kehilangan keilahiannya, dia akhirnya difitnah oleh para dewa. Jiwa bela diri seperti itu disebut jiwa bela diri para dewa, dan itu juga merupakan puncak jiwa bela diri di benua Douluo. Tentu saja tidak semua silat dewa itu sakti, misalnya rumput biru keperakan milik Tang Wulin. Tang San, leluhur dari sekte Tang, akhirnya menjadi dewa laut, dan salah satu seni bela diri adalah rumput perak biru. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, rumput perak biru juga merupakan roh Tuhan. Tang Wulin tidak mencoba membujuk Lei Zhengyu untuk menyerah. Dari mata Yuan Yehui, dia tahu bahwa karena Lei Zhengyu telah memutuskan, dia pasti tidak akan mengubahnya dengan mudah. Tapi ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertandingan tersulitnya. Pertandingan dimulai.
Semua orang dari Akademi Shrek memasuki kompetisi satu demi satu. Hanya 5 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi individu, dan Yuanen Yehui adalah yang pertama bermain, dan dia mengalahkan lawannya dengan rapi. Kemudian Xie dan Tang Wulin, mereka juga mengalahkan lawannya dan berhasil merebut poin grup. Lei Zhengyu, Long Yu. Nada elektronik terdengar di zona tunggu. Pada saat ini, semua orang di zona tunggu yang sedang menunggu pertandingan melihat ke arah Akademi Shrek.